Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Melinda dengan NIM 2020901098 dari kelas PI3 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun maksud dan tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Berbicara soal psikologi pendidikan, psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku peserta. Keadaan sistem pembelajaran, cara mengajar, dan peserta di setiap daerah tidaklah sama. Pada psikologi pendidikan, terdapat ilmu yang membahas mengenai pembelajaran, yang mana dalam proses pembelajaran itu sendiri, pasti terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran. Beragam bentuk kesulitan belajar, yaitu belajar dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, dan menghitung. Istilah kesulitan belajar dalam dunia pendidikan juga memiliki beberapa macam penyebutan, seperti learning disorder, learning disabilities, learning dysfunction, underachiever, atau slow learner. Nah, kesulitan belajar ini sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau development learning disabilities. Kesulitan ini mencakup gangguan perhatian, ingatan, motorik, dan persepsi, bahasa, dan berpikir. Yang kedua yaitu kesulitan belajar akademik atau academic learning yang mencakup kesulitan membaca, menulis, berhitung, atau matematika. Adapun beberapa indikator yang menunjukkan anak mengalami kesulitan belajar, antara lain yaitu peserta didik tidak dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu peserta didik memperoleh peringkat hasil belajar yang rendah dibandingkan dengan peserta didik lainnya dalam satu kelompok. Yang ketiga yaitu peserta didik tidak dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, peserta didik tidak dapat menunjukkan kepribadian yang baik, seperti kurang sopan, membandel, dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terdapat beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan dalam belajar, antara lain yaitu sebagai berikut. Yaitu ada faktor internal siswa. Yang pertama, sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Yang kedua yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar dapat menjadi lemah. Agar motivasi belajar ini sendiri tidak menjadi lemah pada diri siswa, perlu diperkuat terus-menerus agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. Yang ketiga yaitu konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat konsentrasi belajar, maka guru harus menggunakan bermacam-macam strategi belajar mengajar dan memperhitungkan waktu agar siswa tidak bosan. Maka dalam proses pembelajaran disertakan waktu untuk istirahat. Yang keempat yaitu mengelola bahan belajar. Mengelola bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara perolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Yang kelima yaitu menyimpan perolehan hasil belajar. Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan, merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima. Yang ketujuh, kemampuan berprestasi atau untuk hasil belajar, merupakan suatu puncak proses belajar. Pada tahap ini, siswa membuktikan keberhasilan belajar. Yang kedelapan yaitu rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri siswa timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil. Yang kesembilan, inteligensi dan keberhasilan belajar.
Perolehan hasil belajar siswa yang rendah yang disebabkan oleh intelijensi yang rendah atau kurangnya kesungguhan belajar berarti terbentuknya tenaga kerja yang bermutu rendah. Yang ke-10 yaitu kebiasaan belajar, yang ke-11 cita-cita siswa. Adapun faktor eksternal siswa, yang pertama guru sebagai pembina siswa belajar. Guru adalah pengajar yang mendidik, tidak hanya mengajar bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Yang kedua yaitu prasarana dan sarana. Prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Yang ketiga yaitu kebijakan penilaian. Penilaian yang dimaksud adalah penentuan sampai sesuatu dipandang berharga, bermutu, atau bernilai. Hasil belajar merupakan hasil proses belajar. Yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah. Siswa-siswi di sekolah membentuk suatu lingkungan pergaulan yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut, ditemukan adanya kedudukan dan peran tertentu. Yang kelima, kurikulum sekolah. Kurikulum yang diberlakukan sekolah adalah kurikulum nasional yang disahkan oleh pemerintah atau suatu kurikulum yang disahkan oleh suatu yayasan pendidikan. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran yang disebabkan oleh berbagai faktor, terutama faktor internal dan eksternal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.